Halo Sanakeu, berjumpa lagi dalam publikasi kinerja APBN hingga triwulan pertama tahun anggaran 2022 lingkup wilayah Provinsi Bengkulu. Kali ini kita akan membahas beberapa capaian kinerja pengelolaan keuangan negara. Check it out! Total pagu belanja KL di Provinsi Bengkulu sebesar 4,2 triliun rupiah. Nilai pagu terbesar terdapat pada belanja pegawai sebesar 1,9 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 5,1% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, pagu belanja barang dan modal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar pada belanja modal yaitu 24,1% dengan pagu 807,16 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan 1 tahun anggaran 2022 sebesar 482,98 miliar rupiah atau 22% dari total estimasi pendapatan APBN di Provinsi Bengkulu yang sebesar 2,2 triliun rupiah. Dari sisi belanja, telah terdapat realisasi sebesar 2,9 triliun rupiah dengan rincian 571 miliar rupiah merupakan realisasi belanja KL, sementara 2,4 triliun merupakan realisasi TKDD. Pada tahun 2022, Pemda Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi TKDD secara total sebesar 9,7 triliun rupiah. Porsi terbesar pada dana alokasi umum yang sebesar 5,99 triliun atau 62% dari total TKDD yang diterima Provinsi Bengkulu. Berdasarkan struktur APBD konsolidasian, TKDD masih menjadi porsi yang dominan dalam struktur APBD. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Bengkulu masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Diperlukan berbagai strategi dalam meningkatkan kemandirian fiskal seluruh Pemda di Provinsi Bengkulu. Apabila dilihat pada profil TKDD per Pemda, hampir seluruh Pemda mendapatkan seluruh alokasi TKDD kecuali pada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur yang tidak mendapatkan alokasi DID. Serta Pemda Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu yang tidak mendapatkan alokasi dana desa karena tidak terdapat desa pada Pemda tersebut. Dari sisi realisasi, DBH telah disalurkan 33,97 miliar rupiah atau 11,79%. DAU telah disalurkan sebesar 1,96 triliun rupiah atau 32,70%. DAK non-fisik telah disalurkan sebesar 284,88 miliar rupiah atau 20,54%. DID telah disalurkan sebesar 6,89 miliar atau 12,17%. Dan dana desa telah disalurkan sebesar 80,73 miliar rupiah atau 8%. Hingga 31 Maret 2022, belum terdapat penyaluran DAK fisik di Provinsi Bengkulu. Hal ini menuntut strategi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk percepatan penyaluran DAK fisik. Dari sisi penyaluran dana desa, belum terdapat penyaluran dana desa pada wilayah Kabupaten Lebong. Hal ini perlu diakselerasi, mengingat dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan ekonomi regional dengan adanya BLT Desa yang disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari total penyaluran dana desa sebesar 80,7 miliar rupiah, sebesar 58,4 miliar rupiah merupakan penyaluran dana desa reguler tahap 1 dan sebesar 22,3 miliar rupiah merupakan penyaluran BLT desa. Total desa yang telah mendapatkan penyaluran dana desa tahap 1 dan BLT desa adalah 329 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Nah, Sanakeu, demikian beberapa capaian kinerja APBN dan TKDD di Provinsi Bengkulu hingga 31 Maret 2022. Sampai bertemu pada publikasi kami selanjutnya ya.